Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
Kau bawa kami semakin mendekat, semakin melekat kepadamu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu.
Katakan sekali lagi, semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kasih Tuhan, bersyukur pagi ini. Haleluya. Kami bersyukur boleh memandang Engkau setiap hari, Tuhan. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan-Mu, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan. Haleluya. Silakan Tuhan Engkau berkata-kata bagi kami. Lewat perkataan-perkataan, lewat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami dapat memandang Engkau lewat perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan-Mu semakin lama, semakin hidup di dalam kami. Oh, semakin mengerjakan pekerjaan yang sudah Engkau tetapkan dari semula, Tuhan. Biarlah kiranya hati kami sepenuhnya takluk kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Semua, selamat pagi. Kenapa saudara saya sering menjelaskan saudara operasi daripada firman Tuhan itu gitu. Kenapa bisa katakan hari demi hari kurasakan kasih-Mu gitu. Karena memang setiap hari gitu ada saja saudara kalau misalnya dalam persekutuan ini mau cerita gitu kepada saudara, ada saja. Berbagai macam perasaan gitu. Sehingga saudara semakin saya bersemangat gitu. Bercerita tentang firman Tuhan yang kita baca, tentang isi Alkitab, tentang bagaimana para orang kudus itu mengenal Tuhan gitu. Enggak mengada-ngada, saudara. Dan saudara, Tuhan itu pengen kita merasakan hal yang seperti itu supaya kita tahu proses keselamatan itu di dalam kita gitu. Karena saudara, kalau kita tidak menerapkan apa yang kita dengar gitu, kita dengar lalu kita katakan. Tahukah saudara, ketika kita itu mengatakan sesuatu, apalagi seperti ini ya, berarti kan kita menyaksikan iman kita gitu. Apa yang sedang kita alami gitu. Saudara, bagi Tuhan
awal kita kan kita sudah belajar lama gitu mendengar suara Tuhan gitu. Kita sudah lama gitu bercerita tentang Dia gitu ya. Dan kalau kita enggan gitu ya, kadang begini gitu. Ah, tidak ada apa-apa yang istimewa yang ku alami ini gitu. Hal-hal kecil gitu ya. Yang kita alami ketika kita mendengarkan sesuatu gitu. Kalau kita tidak ceritakan saudara, berarti begini. Eh, hal berikutnya kita tidak akan alami. Tidak kita akan mengalami perkembangan daripada firman itu saudara. Jadi ketika saya tanyakan ini, itu nggak peduli saudara, entah siapa yang terus misalnya gitu bicara gitu misalnya, itu hanya tuduhan saja bagi kita gitu. Nah, jadi sebetulnya saudara, eh, proses daripada perkataan-perkataan Tuhan itu menyelamatkan kita gitu ya, mengubahkan kita. Jadi dengan kita itu menghidupi, bukan sekedar menghidupi. Ada orang menghidupi diam-diam katanya gitu. Aku ini kan kok aku hidupi kok gitu. Nah, jadi kadang kita terbentur saudara ketika kita menyaksikan, menceritakan begini loh. Saya alami begini. Ya. Sebetulnya dengan tujuan kita itu membangun satu dengan yang lain. Nah, kadang kita begini ketika kita menceritakan gitu, lalu berikutnya kita mulai melihat begini, kok ada ini ya apa namanya? Setelah kita menceritakan gitu, kita mengalami hal-hal yang sepertinya kita sombong gitu ya. Atau apa saja setelah itu, setelah kita cerita gitu. Nah, jadi kadang-kadang membuat kita takut untuk cerita gitu. Apalah yang ku alami gitu. Kadang kenapa ya saya mesti ngomong kayak gini gitu. Tapi tahukah saudara, semakin saudara sering dihakimi, oh gini, kan semakin kita berkata-kata gitu ya. Ini kan diminta nih ceritanya. Ketika saya sering cerita, semua kan boleh hampir hal-hal apapun saya ceritakan ya. Keadaan keluarga saya ceritakan. Saya lagi ada di mana, saya ceritakan. Gitu. Saya lagi nonton YouTube, saya ceritakan toh. Saya nonton bola pun saya ceritakan. Mungkin saya orang, Pak ini masih suka nonton bola. Gitu. Kekesalan hati saya ceritakan. Gitu. Apa yang saya jengkel gitu, kadang saya ceritakan. Nah, ketika mendengarkan itu, saudara, ketika saudara mendengarkan siapapun yang mendengarkan itu, apalagi kalau misalnya orang banyak mendengarkan itu, saudara pasti timbul apa gitu. Saya akan malu bahwa saya seperti itu. Semua manusia akan selalu berusaha menutupi dirinya. Padahal tahukah saudara, justru lewat itulah
Tuhan mengerjakan di dalam diri kita. Supaya kita tahu bahwa kita seperti itu. Oke, ada kalanya memang diam itu emas. Gitu. Tapi saudara, ketika kita mengatakan, pasti saudara kalau saudara mungkin lihat saya bicara begini, saya begini, saudara lihat begini. Yang paling gampang saya terima dari saudara adalah penghakiman. Gitu. Tapi tahukah saudara, ketika saya mengalami itu gitu ya, itu eh, karena memang saya sudah mengerti gitu ya, polanya Tuhan itu. Saya itu dari situ saya langsung itu ingat firman Tuhan gitu. Eh, berbahagia yang dianiaya gitu. Saudara, dari mana eh, kita akan mengalami aniaya? Mungkinkah kita langsung diperhadapkan dengan aniaya pedang di depan kita? Tidak. Hal-hal kecil yang menyinggung kita. Nah, saudara, untuk menyelamatkan kita gitu. Kita pikir begini, saudara, semua akan kita mencoba ingin bersikap kayak anak manis di hadapan Tuhan gitu. Sehingga kita selalu menunggu, kita selalu menjaga-jaga. Padahal saudara, dia mau kita itu apa adanya. Saudara mungkin eh, terlalu membuat Tuhan itu apa ya? Idealnya Tuhan itu kayak gini. Tuhan itu gak suka marah. Tuhan itu gak bisa kecewa. Gitu. Tuhan itu gak bisa cemburu. Gitu. Kita telah membuat Tuhan itu kayak batu. Gitu. Gak punya perasaan. Padahal di Alkitab itu sering sekali kita menemukan kalau Tuhan itu cerewet. Bahkan ketika dia kalau sudah bicara gitu. Bahkan pengalaman kita bilang begitu. Hanya saja saudara, kita berusaha ingin lebih baik dari Tuhan. Padahal saudara, Tuhan itu jelas kok dalam Alkitab gitu. Cobalah misalnya, dia ingin berikhtiar membunuh Musa katanya. Nah, kalau sempat dibunuh, apakah Musa itu tidak akan setelah dia mati gitu? Apakah dia tidak akan komplain gitu? Seperti itulah orang-orang di orang-orang kudus itu benar-benar saudara, mereka itu mengalami sesuatu yang eh, benar-benar keluar dari konsep mereka tentang Tuhan. Saudara, dengan kita itu mengalami banyak penghakiman, dengan saya mengalami walaupun saya pikir saya sudah melakukan yang terbaik gitu, tapi tetap saja saya tidak diterima. Mau gimana pun saya bilang gitu, tetap saya nggak diterima. Nah, saudara, setiap kali saudara saya mengalami penolakan demi penolakan, gitu ya. Dulu saya berpikir begini, saya berusaha untuk tidak mengalami penolakan gitu ya. Saya berusaha ingin menjadi baik gitu. Tapi tahukah saudara, justru disitulah saya menghentikan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya.
Saya selalu perhatikan respon saya. Ketika menghadapi hal-hal yang orang mau paksa saya supaya saya menjadi seperti yang mereka kehendaki. Tahukah saudara, setiap hal yang kita katakan, kalau kita katakan Tuhan berinkarnasi dalam kita, tahukah saudara, ada konsekuensinya. Nah, siapa orang yang mau menerima konsekuensinya, maka dia akan mengalami semakin dalam inkarnasinya Tuhan. Kalau dulu mungkin inkarnasi itu menurut saudara mungkin, wah itu hanya untuk Tuhan. Oke, oh dia sudah melakukan dulu. Saudara, kita ngikut Tuhan itu sesadar-sadarnya. Saudara, kenapa saudara saya bisa menerima? Kenapa saya bisa menerima sejak awal sampai dengan hari ini? Sudah 480 berapa? 89 ya. Dan ketika eh, saya membaca, ketika saya lihat, bayangkan saya harus begini saudara. Saya tidak membaca itu malamnya. Saya sengaja tidak membacanya gitu. Supaya saya menghindari saya itu pemakai pikiran saya menjelaskannya. Jadi kadang fresh di situ saya baca. Saya ngikuti polanya Tuhan. Gitu. Ngikutin aja gitu. Kalau saya lakukan begini, apa ya kira-kira nanti terjadi di tengah-tengah Zoom kita gitu. Apa yang muncul gitu. Jadi itu semua spontan. Saya tidak tutup-tutupi. Kalau misalnya saya lagi cerita tiba-tiba ceritakan misalnya tentang ini, tentang pemerintah, tentang ini, saya ceritakan. Saya tidak pernah atau sepanjang pengetahuan saya tidak pernah memikirkan apa yang akan saya sampaikan setiap pagi. Karena saya sedang begini. Saya sedang belajar memberikan kesempatan kepada Tuhan. Tetapi saudara, tahukah saudara, di dalam kita itu bukan hanya ada Tuhan. Di dalam kita itu ada juga iblis. Iblis itu ditaklukkan. Secara roh dia sudah ditaklukkan. Tetapi kerusakan yang diakibatkannya itu masih dalam proses penaklukan. Yaitu iblis atau wataknya iblis yang ada di dalam kita. Nah, seringnya kita itu saudara menutup-nutupi perbuatan iblis di dalam kita. Tanpa sadar sebetulnya. Dengan kita berusaha ingin kelihatan lebih baik di hadapan orang. Tahukah saudara? Kita sedang mengizinkan iblis berkamuflase di dalam kita. Perhatikan ya, ini karena saudara nggak mau cerita, terus itu saya cerita. Nggak peduli saya saudara. Entah yang saya bilang itu entah salah kait, saya nggak peduli lagi saudara. Saya ngikutin aja. Supaya kita tahu saudara, mana Tuhan, mana iblis. Kalau kita terus bersikap menyembunyikan iblis, maka saudara kita nggak akan ngerti proses penyelamatan.
Kalau kita menutup-nutupi terus gitu, kita berusaha manis di hadapan orang. Dari ngomong, kita menjaga, kita nggak akan tahu iblis itu sembunyi di mana di dalam kita. Kita nggak akan tahu. Saudara, ketika kita cerita, kita cerita, cerita tentang apa saja. Kita jumpa dengan orang, oke? Okay? Saya selalu mengikuti gitu ya. Dulu ketika saya ini uh, uh, nyanyiin lagu-lagu yang lagu-lagu dunia gitu kan. Wah, saya lihat, saya ingat itu atau saya suruh anak-anak gitu ya. Jadi ada orang tua yang wah, dilarang anaknya gitu. Oh, saya tahu gitu. Tapi saudara tahu nggak di dalam itu? Entah kenapa di dalam itu udah gitu. Untuk menyingkapkan keadaan kita masing-masing. Bahkan ketika saya menemukan Tuhan itu Raja Tega gitu ya. Saya jadi ingat dulu ya. Kenapa dulu ya pemimpin-pemimpin saya dulu tega gitu ya. Saya itu dalam hati gini. Saya belakangan jadi nggak menyalahkan gitu ya. Ketika saya lihat Tuhan gitu ya. Ketika saya diproses, melihat mereka diberkati gitu ya. Itu rasanya gitu. Seperti diremukkan gitu ya. Karena waktu itu saya bilang gitu. Tuhan, kalau saya lihat ini sampai 3 bulan ini saja, ini gedung tetap berdiri, mereka di dalamnya ini gitu ya. Berarti saya tidak mengerti tentang kasih karuniamu. Gitu. Setelah lewat itu saudara, setelah lewat saya lihat malah perkembangan mereka makin wah gitu ya. Secara apa saja gitu ya. Nah, saya gini, oh ya udah, cukup. Setelah itu saya berhenti. Jadi kalaupun misalnya saya ceritakan itu, yang saya ceritakan misalnya tentang keadaan ini, tentang keluarga saya begini, sebetulnya lebih ke arah ini loh, gitu. Keadaan manusia ini kayak gini loh. Perhatikanlah gitu. Jadi saya cerita kepada saudara tentang hamba Tuhan ini begini, ini begini, ini begini. Dia katakan begini. Adalah untuk menunjukkan bahwa pada umumnya manusia itu seperti itu. Saya selalu saudara, kadang tiap kali mau bicara itu gitu. Saya akan berusaha terus gitu. Aduh kalau saudara bilang gimana saya mendoakan itu terus. Mungkin saudara bilang sombong juga gitu ya. Tapi saya harus ceritakan kepada saudara gitu. Karena itulah namanya kita menerapkannya. Gak ada tujuan lagi misalnya untuk mencari supaya bahwa saya lebih rohani dari saudara gitu. Karena begitu saya menganggap diri saya lebih rohani, saya akan melihat bagaimana oh saya itu rasanya akan dipermalukan gitu. Jadi saudara, saya hanya mengizinkan bagaimana caranya Tuhan itu menyelamatkan saya. Memperhatikan setiap hari gitu. Jadi setiap hari itu saya memperhatikan apa saja gitu. Saya mau nonton ini, saya mau ini, saya mau pergi kemana gitu ya. Kalau misalnya saya pergi, saya bandingkan dengan saya nggak pergi, saya pergilah gitu. Semua itu sudah saya perhatikan gitu. Ketika bicara dengan orang, berhadapan dengan siapa gitu ya, saya coba perhatikan gitu. Dari situlah saudara, lahir pengertian-pengertian yang di luar pikiran saya.
Di luar pikiran saya enggak begini, saya tidak mematok Tuhan itu begini gitu. Karena kan dia bilang Tuhan di atas semuanya, Tuhan di dalam semuanya. Bagaimana saudara saya dengan berani mengatakan bahwa di dalam kita iblis ada? Selama ini kan Tuhan aja yang ada dalam kita. Pada kenyataannya saudara, kita sering licik. Kadang-kadang kita ingin menipu orang. Kok ada itu? Kadang-kadang kita ingin mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang kita ingin mencari pujian dari manusia. Terangnya itu saudara menerangi semuanya. Jadi membuat kita itu sampai benar-benar transparan. Saudara, jangan membayangkan Tuhan itu seperti yang saudara bayangkan selama ini. Tak begitu. Karena tujuannya ingin menyelamatkan kita. Baik saudara, saya ini dulu saudara ya. Saya buka dulu ya bagian firman Tuhan. Supaya saudara lihat ada dasarnya. Oke. Nah saudara. Ini bab 4. Tapi saya lompat langsung ke bagian ini ya. Karena ini kebetulan tadi malam saya baca ya. Saya membuat undangan tadi. Jadi sekarang saya itu buat undangannya itu malam ya. Saya buat ininya dulu ya. Draftnya gitu. Sehingga kalau pagi itu begitu saya buka, klik udah langsung cepat gitu. Nah, kebetulan baterainya habis, ya saya nunggu cas gitu. Saya gini, tuh kan, saya mau baca dulu gitu. Nah, lihat di sini di bagian ini ya. Saat menyebut Paulus, engkau semua akan memikirkan riwayat hidupnya dan beberapa kisah tentang dirinya yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dulu saudara ketika Pak Andreas bicara tentang dia ngomong aja ngoceh gitu tentang Allah begini begini begini. Awalnya saya itu saudara dari mana? Dari mana referensi dari Pak Andreas bicara kayak gini gitu ya. Dari mana ya referensinya? Kadang-kadang nggak ada referensi lagi. Tapi dia ngomong aja. Tapi kita dengerin kan semua kan. Bahkan saudara, saya benar-benar memang memperhatikan itu ya. Memperhatikan prosesnya itu gitu. Dia cerita. Dan ya saya terapkan juga gitu. Saya coba dulu melalui tulisan gitu. Lihat gitu ya. Kok ada semua ini ya? Dari mana ini? Dari situ saudara, saya sudah mulai begini. Semakin dalam gitu. Saya mulai semakin tahu istilahnya dalam-dalamnya Allah itu gitu. Dan begitu dia katakan Allah itu dalam, luas, datar ini. Itu saudara benar-benar bisa kita alami. Betapa dalamnya dia. Bahkan setiap kali pun saudara merenungkannya, memikirkannya, itu sampai saudara benar-benar itu oh, enggak bisa berhenti gitu. Selalu saja ada hal yang baru yang saudara rasakan. Mau kapan saja. Bahkan intensitasnya bisa makin meningkat. Jadi suara Tuhan yang kita dengar itu tidak boleh kita harus memperhatikan suara yang kita dengar itu, kemurniannya itu adalah ketika kita itu
mulai keluar dari apa ya, batasan-batasan, aturan-aturan yang selama ini mengatur pikiran kita gitu. Itu sedang diruntuhkan, Saudara. Jadi kalau dikatakan baik suci diruntuhkan, kitanya yang diruntuhkan juga. Konsep-konsep yang ada, konsep tentang Allah, konsep tentang kehidupan, itu semua diruntuhkan. Dan pekerjaan itu tidak terjadi dalam 1 hari 2 hari. Dia diajari oleh orang tuanya sejak usia muda dan menerima hidupku. Dan sebagai hasil dari predestinasiku, ngerti ya predestinasiku ya, yang sudah kutentukan atas dia sejak semula, ya. Jadi sebagai hasil dari predestinasiku, dia memiliki kualitas yang kubutuhkan. Saudara, kalau saudara baca ini satu kalimat ini, dari mana ya orang ini menuliskan ini? Tapi dengan cepat saudara akan bisa gini. Dari mana semua Musa bisa menceritakan semuanya? Kan ketika dia tulis semua kisah itu, emang dia sudah hidup? Ketika Abraham hidup, emang ada referensinya? Ada sedikit-sedikit aja, saudara. Ada yang didengar-dengar oleh telinga gitu loh. Ada dalam memori semua. Lalu lihat ini, saudara. Dari mana, saudara? Dari waktu saya awal gitu. Apalagi tentang misalnya tentang Petrus juga. Bagaimana Petrus mengenal Yesus? Saya nggak tahu saudara sudah dengar nggak itu? Sudah nonton nggak yang saya bilang kemarin? Ini seperti karangan fiksi, saudara. Pada usia 19 tahun, dia membaca berbagai buku tentang kehidupan. Kalau saya baca ini, saudara, saya gini, itu kan saya juga ya. Gitu, gitu loh. Oke. Aku tidak perlu membahas secara mendetail tentang bagaimana karena kualitas dirinya dan karena pencerahan dan peneranganku. Dia tidak hanya bisa berbicara dengan sedikit wawasan tentang perkara rohani, namun juga mampu memahami maksudku. Jadi begini, saudara. Berarti isi Alkitab kita itu berisi tentang dia baca buku-buku kehidupan. Kalau dikatakan buku kehidupan, itu kan berarti kan kesaksian orang-orang loh. Dia itu seorang pelajar, dia membaca banyak hal. Dia membaca kisah orang-orang. Jadi dia itu bukan hanya membaca Alkitab tok gitu loh, atau Taurat tok gitu, enggak. Karena dia seorang pelajar, tetapi dia itu memang murni ingin belajar gitu loh. Makanya katakan buku-buku tentang kehidupan, autobiografinya orang mungkin kan, kisah-kisahnya orang. Jadi Alkitab kita itu ketika ditulis itu makanya bahasanya bisa seperti itu dia gitu ya. Jadi itulah sarananya Tuhan yang dikatakan yang kubutuhkan katanya. Sehingga dia bisa menuliskan yang tepat. Dan dia sering berarti berkontemplasi. Gitu. Merenungkan. Gitu. Kan kalau membaca itu, seorang pembaca itu saudara suka merenung. Makanya saudara, kalau dari saya menjelaskan ini, bisa karena apa? Saya seorang pembaca. Jadi saudara, kalau inilah bedanya saya dengan saudara gitu. supaya gini mas, supaya eh, kita tahu porsi masing-masing gitu.
Saudara kan bekerja kan. Saudara kan disibukkan kan dengan pekerjaan saudara kan. Oke. Saya bayangin saudara, itu sejak awal gitu. Karena saudara, entah kenapa dulu ketika dulu saudara saya pengen kuliah gitu ya. Tapi saudara, entah kenapa tiba-tiba keinginan untuk kuliah itu nggak ada lagi. Dulu waktu awal ini gitu. Ya saya cukup pintar lah gitu. Kalau untuk kuliah itu cukup pintar lah. Ya. Tapi entah kenapa saya sejahtera sekali nggak kuliah gitu. Ya. Nah, jadi saudara ketika saya kenal Tuhan gitu ya. Dari situ saya ini seorang pembaca. Dan yang saya baca tahu nggak? Itu bisa ya seperti yang saya ceritakan lah dulu. Makanya saudara ketika ceritakan ini semua itu semua saudara di memori saya sudah ada referensinya. Itu orang-orang bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan segala macam. Itu perkara-perkara itu semua itu sudah ada di memori saya semua. Pengalaman-pengalaman orang dibawa ke alam roh segala macam, bukan hanya Paulus loh. Itu yang lain-lain gitu dari buku mereka, dari kisah mereka. Saya sudah baca semua. Banyak sekali yang sudah saya baca gitu. Tentang kisah-kisah orang. Jadi saya pertama kali dibawa dulu ke situ. Tentang rasul, tentang nabi, tentang penginjil. Aduh. Bukunya Watchman Nee. Wah, itu udahlah. Dan itu bacanya saudara, itu benar-benar bacanya itu aduh, setiap hari loh. Nah, jadi kalau dikatakan di sini memiliki kualitas yang kubutuhkan gitu. Tahu nggak saudara? Dalam hati saya begini. Itu kayak ada suara gitu. Kamu lihat dirimu. Saudara, saya itu karena sudah dihancurkan sama Tuhan. Saya tidak merasa bahwa saya bangga dengan itu. Enggak. Semenjak mulai melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Dari awal dia gitu ya. Dulu nggak saya sadari. Sekarang baru saya sadari. Oh ternyata itu jalanmu ya. Garis hidup saya ya Tuhan. Tapi kamu jangan besar kepala. Oke, jadi saya apa namanya sudah ada saudara apa namanya ya hal-hal yang sudah saya tanamkan dalam hati saya karena nggak ada gunanya berbantah dengan Tuhan. Nggak ada gunanya kita ini apa namanya mencoba ingin menentukan garis hidup kita, garis perjalanan saya ngatur Tuhan. Nggak bagus begitu Tuhan. Aduh, itu udah berkali-kali sudah dihancurin sama Tuhan. Udah berkali-kali. Kalau dikatakan menerapkan firman, saya ceritakan ini saudara. Aduh. Untuk kita itu mengenal pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Bahkan dia menjelaskan sendiri. Nanti saudara lihat, saudara, nanti di bagian lain, saudara akan lihat bagaimana ketika Yesus menerima panggilannya. Oh, selama ini mungkin saudara terlalu apa namanya ya mengkultuskan itu kan. Ada panggilan dia, bagaimana dia melihat Allahnya itu. Makanya dia bilang, dia telah belajar menjadi taat. Sebagai anak dia sudah belajar menjadi taat. Belajar menjadi taat kok. Berarti ada banyak hal yang terjadi dalam hidup dia. Dia itu kayak mau grundel gitu loh. Jadi sekarang sekali lagi dia hidup di dalam saudara. Mau saudara atur dia. Oh nggak bisa kayak gitu. Ketika misalnya tiba-tiba keluar dari mulut saudara. Saudara bisa menahan dia. Tahanlah. Jangan saudara dianggap nanti
Kurang ajar sama Tuhan. Coba. Jadi saudara, yang Tuhan ceritakan ini loh kehidupan kita yang diubahkan itu. Disinilah kita saling menguatkan. Bagaimana Tuhan membentuk kita. Lihat ya. Aku tidak perlu membahas secara mendetail tentang bagaimana karena kualitas dirinya dan karena pencerahan dan peneranganku. Dia tidak hanya bisa berbicara dengan sedikit wawasan tentang perkara rohani, namun juga mampu memahami maksudku. Dari mana dia mampu? Dari dia membaca kisah-kisah kehidupan itu, buku kehidupan itu, saudara. Tentu saja, ini tidak mengecualikan gabungan faktor internal dan eksternal. Tahu internal maksudnya? Eksternal tadi yang di luar, yang tadi dia ini kan. Yang di dalam itu memang di dalam dirinya itu, dia itu seorang perenung itu tadi internalnya dia. Dan kayak gini loh, internal itu apa namanya, karakternya yang sesungguhnya dia gitu. Jadi yang diciptakan Tuhan di bagian dia ya. Jadi itu dibutuhkannya untuk menerangkan dari situ. Seperti itulah dia memilih gitu. Kan kalau kita lihat kan ketika Tuhan pilih dia, kan dia seorang pembunuh kan akhirnya kan. Sebetulnya kan penganiaya jemaat dia. Tapi kenapa Tuhan pilih dia? Kenapa dia nggak pilih yang murid-murid yang lain gitu? Kenapa dia? Itulah faktor internal yang dibutuhkan dari dia. Kesungguhan hatinya terhadap Taurat. Dia ambil itu. Tuhan ambil itu. Oke? Lihat. Tentu saja itu mengecualikan. Meskipun demikian, satu celah pada dirinya adalah karena talentanya. Jadi saudara, dikatakan itu celah. Talenta loh. Saudara, kalau kita dengarkan khotbah-khotbah, oh ini talentamu, ini segala macam karena ada firman Tuhan bilang, aduh, itu sudah lewat gitu loh. Ceritanya di sini katakan justru masalah dia talentanya. Talenta apa? Fasih. Karena talentanya dia sering menjadi fasih, fasih lidah dan sombong. Karena talentanya itu. Apakah itu tidak ada dalam setiap kita? Bisa ada gitu loh. Apakah dulu saya bisa bicara? Dulu saya nggak bisa bicara kok. Tapi setelah itu jadi fasih bicara gitu loh. Apakah ini nggak bisa menjadi celah kita? Bisa. Dan Tuhan tahu itu, saudara. Ketika dia mempercayakan sesuatu kepada kita, dia tahu akibatnya kepada kita akan menjadi sombong. Dia tahu. Karena dia sudah punya pengalaman dengan banyak makhluk juga. Dengan binatang-binatang kan demikian. Dengan dia mengetahui dirinya kuat. Oh, dia akan menganiaya binatang yang lain. Yang lebih lemah dari dia. Oh, itu berbicara tentang siklus, itu kehidupan. Di semua ada, coba perhatikan saja. Tapi nanti dikatakan ada masanya. Di mana seorang anak kecil akan menggiring seekor singa seperti menggiring anak domba. Itu firman, saudara. Jadi itu terjadi karena dia berfirman. Makanya kalau kita pun itu mencapai satu hal, itu karena firmannya. Makanya terapkan saja firmannya. Nggak usah ngelawan.
Gak usah ngelawan Tuhan yang sedang berproses dalam dirimu. Nanti kamu meledak. Jangan simpan, jangan buat pokoknya mukamu. Kalau mukamu itu muram, oleh karena apapun gitu ya. Mungkin karena saya menyinggung saudara gitu misalnya gitu. Mukamu jadi muram. Aduh, yang diperhatikan bukan yang diperhatikan Tuhan, bukan kesalahan saya yang ngomong mungkin pedas sama saudara gitu. Bukan. Yang saudara perhatikan lihat mukamu. Makanya sering-seringlah bercermin. Ada saudara mengenal Raja Tega, saudara saya sudah ini saudara. Tega memang Tuhan itu saudara. Tapi demi kebebasan kita saudara. Kita lagi sakit. Kita pengen sembuh. Ketika saya golek-golek selama 1 tahun itu saudara, aduh. Apalagi kalau datang orang yang mendoakan gitu, jengkel loh saya saudara. Kalau datang orang gitu ya, rasanya gitu ya. Jadi mereka cerita di panjang itu, wah, doakan segala macam lah gitu ya. Karena saya tahu gitu lagi diproses gitu ya. Apalagi kalau orang datang bawa obat gitu ya. Pendeta datang bawa obat gitu. Ini pendeta atau dokter kali ini ya. Kok bawa obat aja gitu. Oh ini bagus ini. Itu memang awalnya saya coba juga gitu. Dikasih sampai yang paling pahit pun sudah saya apa aja. Nggak ada lagi yang pahit bagi saya. Karena gini niat hati mereka. Gitu. Sampai saya gini aduh. Ketika saya gini malas kayak gitu ya. Ketika didoakan. Karena ya kalau Tuhan mau sembuhkan saya. Dari kemarin Tuhan sudah sembuhkan saya kok gitu. Cukup panjang kan. Bosan kan. Bosan lah. Tapi di situ saudara saya mengenal Tuhan dari perspektif yang lain. Si Raja Tega. Gitu. Saudara kan hanya melihat Allah itu kan dari sisi positif saja kan. Lalu kenapa dia ciptakan ada uh, hewan pemangsa gitu? Kenapa dia ciptakan begitu? Berarti dia tidak adil dong gitu. Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang kejam? Kenapa ada orang kaya gitu? Ketika saya lihat semua kali nonton itu, saya saudara setiap lihat muka orang gitu ya. Misalnya kalau nonton YouTube gitu ya, lihat gitu. Tahu nggak dalam hati saya begini, itu kayak kayak terbongkar dalam-dalamnya orang itu gitu kan. Tapi uh, itu bisa dengan tenang sampai gini. Kamu bisa nggak misalnya dulu wajah yang gubernur yang dulu itu ya, yang di Jakarta itu. Wah, benar-benar saudara untuk lihat mukanya saja saudara, itu saya rasanya itu harus diproses gitu. Bayangkan sampai seperti itu. Tahu kelicikan hatinya terbongkar, tapi bisa ditutupin gitu. Dan tahukah saudara, itu sudah saya alami gitu ya. Jadi melihat ini orang gitu. Nah, kalau Om Twin cerita tentang kalau dia berhadapan dengan banyak orang, dia lebih punya banyak pengalaman. Gitu. Sudah tahu semua. Apakah nanti orang itu akan nunggak, dia sudah tahu gitu. Karena dia bisa mengklasifikasikan. Kalau omongannya kayak gini, ini pasti ini kayak gini nanti ini. Udah tahu gitu. Nah, kira-kira kayak gitulah saudara sebetulnya dibutuhkan Tuhan dari Paulus. Dan supaya saudara tahu apa yang dikerjakan Tuhan dalam saudara. Supaya kita mengerti di bagian mana kita dalam kerajaannya gitu. Supaya kita ini punya semua spesifik gitu.
Oke? Makanya saudara saya selalu begini. Ada waktunya bagi saya, apa namanya? Ada waktunya bagi saya ngomong terus kayak gini sama saudara. Ada waktunya nanti berhenti sudah. Dan nanti dia yang akan tentukan itu, saudara. Jadi saya belajar taat, saudara. Oke, lihat, saudara. Sebagai akibatnya, karena ketidaktaatannya, ntar ya, tarik nafas dulu. Kalau pas saya lagi minum, saudara bisa minum. Baik, oke ya. Sebagai akibatnya, karena ketidaktaatannya, sebagian dari itu secara langsung mewakili, perhatikan, karena ketidaktaatannya, akibat kesombongannya. Jadi dari sini kita baca, kita mesti mengetahui bahwa siapapun bisa jatuh di sini. Siapapun kita. Sebagai akibatnya karena ketidaktaatannya, sebagian dari itu secara langsung mewakili penghulu malaikat gitu loh, penghulunya gitu. Ketika aku menjadi daging untuk pertama kali, dia berusaha sekuat tenaga untuk menentangku. Dia adalah salah seorang dari mereka yang tidak mengetahui firmanku. Dan tempatku dalam hatinya telah sirna. Bayangin. Bayangin karena pengetahuan, karena kefasihannya, karena perenungan dia. Sampai tempatnya Tuhan dalam hatinya sirna. Bayangin tuh. Jadi kalau Paulus bisa seperti itu, ketahuilah kita pun bisa seperti itu. Saya pun bisa seperti itu gitu loh. Jadi dari perenungan ini, inilah yang membuat kita itu gentar. Kita jadi memilih duduk di kaki Tuhan tiap hari. Disitulah kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam diri kita sampai sedetil-detilnya. Kalau dia bisa bilang kepada Petrus, iblis, kurang apa Petrus? Niat hatinya jelek nggak? Mana jelek niat hatinya? Niat hatinya baik. Saya tahu niat hati saudara baik terhadap saya. Dan sering sekali karena niat hati saya yang baik kepada beberapa orang, itu menjadi malapetaka. Di situ saya belajar sama Tuhan gitu. Aduh, ternyata ya Tuhan, saya mencampuri pekerjaanmu ya Tuhan. Setiap hari kita diuji atau dia tunjukkan kepada kita siapa kita yang sesungguhnya. Jadi saudara, belajarlah rendah hati. Baik, kita baca saudara ya. Lihat, bayangkan dia adalah seorang dari mereka yang tidak mengetahui firman-Ku. Padahal saudara, dia itu sangat pintar. Oke? Orang semacam itu menentang. Perhatikan saudara, orang semacam itu menentang keilahianku secara frontal dan dihantam olehku, dan akhirnya mau sujud menyembah serta mengakui segala dosa mereka. Karena itu setelah aku memanfaatkan kemahirannya, berarti begini, kita harus melewati satu proses yang namanya, yang kita anggap menjadi kemahiran kita dalam banyak hal. Dimanfaatkan. Memang kita ciptaan, saudara.
Jangan mengajari pencipta kita. Tapi saudara, Tuhan itu tidak bisa menahan hatinya kalau dia menemukan kita itu mulai tarik nafas gitu. Kita mulai menangis dengan sedih gitu. Tuhan tidak bisa menahan dirinya menyatakan kasihnya kepada saudara. Lagi pas baru dia marahin saudara, dia sudah marahin gimana gitu. Tapi tahu nggak, begitu saudara dilihat hati saudara, Tuhan aku nggak tahu. Detik itu juga saudara, kasihnya Tuhan itu seperti wanita yang pendarahan itu tidak, Tuhan tidak bisa menahan kuasanya itu turun bagi dia. Nggak bisa. Yaitu setelah dia bekerja untukku selama beberapa waktu, dia sekali lagi, perhatikan saudara, jatuh ke tabiat lamanya. Apa tabiat lamanya? Saudara, saya telah lama merenungkan kenapa Paulus menuliskan dia lebih hina daripada orang kudus yang lain, daripada rasul. Tentu saudara, dia tidak berani menceritakan apa itu tabiat lamanya. Demi mungkin menolong orang yang mendengarnya tidak begini, tidak. Itu kan mungkin, ya kalau dia bicara itu mungkin akibatnya, yang akibat negatifnya lebih banyak. Dengan kita melihat kejatuhan para hamba Tuhan, para jemaat itu, coba lihat. Dia saja seperti itu, apalagi saya. Kan akibat negatifnya kan membuat orang kan tidak lagi percayakan sama Tuhan kan. Sehingga tidak diceritakan secara vulgar. Tapi sekarang saudara, bukankah saudara dosa para siapapun saudara kita bisa melihat secara vulgar gitu? Supaya apa? Tujuannya sudah waktunya kamu bangun. Ini loh keadaannya. Dan ketika diceritakan ini saudara, ayo kita mau mengkultuskan lagi manusia? Mengkultuskan Paulus lagi? Lihat saudara, dia sekali lagi jatuh ke tabiat lamanya, dan meskipun dia tidak membangkang terhadap firmanku secara langsung, dia tidak mentaati bimbingan batiniah dan pencerahanku. Sehingga semua yang sudah dia lakukan di masa lalu menjadi sia-sia. Saudara ingat, Pak Andreas pernah dikatakan sama Tuhan, semua yang kamu lakukan nol. Aku baru saja mengeluarkan engkau dari neraka. Pernah ingat itu perkataan itu? Kenapa dia mengucapkan itu? Kenapa dia mengucapkan itu? Apakah kita mencoba bilang, oh Pak, oh nggak usah apa namanya ngomong kayak gitu ya, itu bicara dia. Dia ngomong itu kok langsung. Kenapa dia ceritakan semua bagaimana hatinya, bagaimana dia menceritakan dulu tentang gereja-gereja, tentang hamba Tuhan yang ini dia. Kenapa dia ceritakan? Supaya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jangan tutupi, yang hal itu tidak bisa ditutupi. Terangnya itu begitu datang, disingkapkan semua. Dengan kata lain, mahkota kehidupan yang dibicarakannya telah menjadi perkataan kosong. Hasil
imajinasinya sendiri. Lihat itu betapa murninya perkataan ini, saudara. Kalau kita mungkin melihat manusia yang mengatakan ini, kita akan mengatakan begini, kayak dia lebih hebat dari Paulus itu. Bukan, ini Tuhan. Makanya kalau saudara selalu lihat saya yang ngomong, aduh saudara pasti akan begini, emang Pak Parlin sudah lebih hebat ya daripada pendeta-pendeta yang lain. Pasti kayak gitu. Makanya semua pendeta yang baik-baik itu saling menutupi dosanya. Oh nggak baik kayak gitu. Oh kita ini, makanya dikatakan selalu untuk kalangan sendiri. Dan tahukah saudara sudah seperti itu pun kelicikan dulu, kalau saya ingat dulu pemimpin kami dulu gitu bisa ngomong kayak gitu waktu kami baru keluar itu, wah diputar balikkan fakta gitu. Tapi jemaat itu nggak mungkin bisa percaya sama kami, nggak mungkin. Padahal itu nyata-nyata sekali. Jadi setiap kali kalau saya jumpa itu dengan dulu mereka itu, karena saya tahu itu dalamannya dan tetap masih seperti itu. Kawan, kawan, kamu pikir kamu ini gitu. Seperti itu selalu. Jauh sekali. Lihat ya, perhatikan ini. Bayangkan yang ditulisnya dalam Alkitab ini dikatakan di sini. Mahkota kehidupan yang dibicarakannya telah menjadi perkataan kosong. Hasil dari imajinasinya sendiri. Semua kita mengkultuskan toh? Kita menganggap itu sebagai wow firman Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita mendengarkan suara Tuhan, kita punya pengalaman-pengalaman Adi Kodrati, saudara tidak tahu entah itu apakah itu dari iblis atau dari Tuhan. Saudara tidak akan tahu kalau tidak mengalami penghancuran seperti Paulus. Lihat ini, dia katakan begini. Karena bahkan sampai hari ini dia masih berada dalam penghakimanku, di dalam penahatan ikatanku. Coba saudara, siapa yang berani ngomong kayak gini? Kalau orang yang lain baca ini, saudara, kalau ahli Alkitab baca ini, saudara, halu kamu ini. Halu itu nggak betul itu firman Tuhan itu. Tapi saudara, tahu nanti akibat daripada orang yang menentang perkataan-perkataan Tuhan ini, saudara. Karena dari perkataan-perkataan Tuhan ini, saudara lihat kalau saudara baca, itu saudara itu seperti dimunculkan, ini loh dirimu. Alkitab yang kita agungkan selama ini tidak bisa melakukan itu. Ini proses detailnya, saudara. Makanya orang menganggap kalau dia baca Alkitab, dia pikir dia sudah lebih dekat. Ini loh dedengkotnya Alkitab ini. Sampai hari ini katanya. Lalu kita bilang, lalu semua orang bilang, oh dia sudah di sorga selama. Karena begini, pengertian sorga yang kita inikan, saudara, itu berbeda dari yang Tuhan jelaskan. Tuhan sedang jelaskan dari hari ke hari, saudara. Semua yang dijelaskan dalam Alkitab itu dijelaskan dengan terang benderang hari-hari ini. Lihat, saudara. Sudah jam. Aduh. Ayo.
Maafkanlah saya ya. Saya nggak bisa inilah karena harus ini ya. Besok kita lanjutin ya. Nanti saudara bisa buka di aplikasi saudara ya. Bisa baca nanti bisa saya terangin. Ya, mari kita berdoa saudara. Oh, Bu Rahel mana mau cerita tadi jam berapa tadi mau cerita? Ya, baru baca saya. Piye toh? Udah besok ya, Bu. Baru saya lihat. Tadi 5:17 ternyata. Oke, sorry ya. Baik, besok mungkin ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau terlalu ajaib Tuhan. Tak terselami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kami percaya. Kami tinggal dalam Engkau. Engkau dalam kami. Kapanpun Engkau mau menceritakan isi hati-Mu Tuhan. Hati kami terbuka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami merasakan damai sejahtera. Kami boleh merasakan ketenangan. Kami boleh merasakan Engkau hidup dan mengalir dalam kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik saudara, sampai ketemu besok pagi ya. Semangat, semangat, semangat.